Yes, kita bakal bahas terkait penny stock ya. Dan kita tahu setiap kali topik ini muncul selalu ada dua tipe orang yang ada di kolom komentarnya. Yang pertama bilang bank ini bahaya. Atau yang kedua, bank ini adalah kesempatan. Nah kebetulan gue lagi baca nih di Twitter nih. Ini ada hal baru nih. Dan yang menariknya ini adalah dua-duanya selalu muncul di setiap siklus sejarah pasar modal gitu ya guys ya. Karena penny stock ini bukan fenomena ekonomi melainkan ini adalah fenomena psikologis manusia. Itu selama manusia suka jalan pintas, selama manusia pengen cepat kaya, penny stock akan selalu eksis. Apalagi dengan banyak content creator gitu ya, dengan melabelkan dirinya sebagai trader yang sukses gitu ya guys, dengan mendapatkan puluhan miliar dengan waktu yang sangat singkat gitu ya. Ya teman-teman pernah nonton lah film Pump and Dump gitu ya, Pump and Dump. Jadi secara teknis gitu ya, penny stock ini adalah saham dengan harga rendah dengan kapitalisasi kecil. Dan saat itu, tapi itu definisi malasnya gitu ya guys. Tapi definisi yang lebih jujurnya adalah penny stock adalah aset dengan informasi minim dan risiko maksimal. Masalahnya manusia lebih peka ke harga bukan ke nilai. Rp100 terasa murah, padahal kalau perusahaan itu rugi untung besar dan nggak punya bisnis jelas, Rp100 itu bisa menjadi kemahalan. Ini bias kognitif gitu ya guys, namanya unit bias. Kita menganggapnya satu kecil itu aman, pasar nggak peduli perasaan kita. Jadi kalau kita lihat di timeline ini ya, Crypto Monster, si Penguin adalah penipuan gabungan lain dari Solana Syndicate yang pasti akan merugikan Anda. Apakah semua akun alt penipuan mereka sibuk mempromosikan ini di komunitas? Jangan membelinya kecuali Anda suka ditipu oleh penipu ulung. Ini banyak guys. Jadi memang penny stock ini nggak hal yang baru gitu ya. Untuk teman-teman trader pasti udah sering dengar lah gitu ya, penny stock. Nah ini ada juga nih khusus untuk pemain saham penny khusus untuk pemain saham penny AFX melonjak karena hype merger dan narasi energi dengan float rendah tapi masih turun sehingga 99% dari harga tertingginya 52 minggu dengan penjualan oleh orang dalam yang sudah berlalu. Kasino momentum murni ukuran kecil. Ini nih guys, ini salah satu penny stock gitu ya. Dia belum pernah naik sama sekali sampai sekarang gitu kan. Masih turun terus harganya. Nah, ini aja ada nih. Ini cukup berita baru nih. Jika Anda berada di saham Penguin ya, Pump Fund, saatnya untuk menjual. Ambil uang Anda sudah naik 50 dolar dolar. Jualnya ada penipuan oleh Bestil dan Pump Fund yang mencuri hak CTO dan biaya kreator. Jadi kalau teman-teman sering baca gini pasti tahu sih saham-saham internasional gitu ya. Itu ya. Nah, kita jujur aja gitu. Jadi kita tuh adalah retail itu adalah target utama untuk saham-saham seperti ini gitu ya. Jadi kalau secara jujur gitu ya, kita di investor institusi gitu, dia punya tim analisis tersendiri gitu ya, punya akses manajemen, punya data yang mendalam gitu ya terkait suatu saham gitu. Kalau retail gitu ya yang kita punya adalah grup WhatsApp gitu ya, grup Telegram, atau dengan caption atau saham apa yang akan naik gitu ya. Ya kita bisa melihat hanya dalam berita gitu ya, kita tidak menganalisis secara dalam. Nah, penny stock itu ideal buat manipulasi ya karena volumenya kecil gitu ya, sedikit uang bisa gerakin harga. Informasinya minim gitu kan, nggak semua berita nasional kita atau internasional ngangkat saham ini gitu. Jadi narasinya tuh gampang dibuat oleh influencer gitu ya. Terus kemudian ada retail yang FOMO gitu ya, maksud tanpa ada exit plan-nya. Jadi dia mau exit di harga berapa tuh nggak ada gitu ya. Ya ini bukan hinaan, ini adalah struktur pasar gitu ya.
Nah, selain itu memang, banyak sejarah penipuan nih yang dibuat oleh publik gitu ya, dari opini gitu. Karena polanya ini selalu berulang gitu guys, setiap 100 tahun gitu ya, ya hampir setiap tahunnya ada gitu ya. Jadi kalau di era awal gitu ya, di versi klasiknya itu ada pump and dump gitu ya. Jadi sebelum internet ada, itu scam tuh udah ada gitu ya guys. Bedanya kalau dulu tuh pakai koran, kalau sekarang pakai grup-grup atau media sosial gitu ya. Kalau dulu tuh pakai koran, pakai brosur, pakai telepon rumah gitu ya. Yang orang itu dipersuasi untuk beli saham perusahaan kecil gitu ya guys. Yang katanya punya yang katanya punya teknologi yang besar gitu ya guys ya. Nah, tapi teknologi itu ketika teman-teman cari tahu lebih dalam itu ternyata nggak ada teknologi dan nggak pernah ada gitu teknologinya. Ya kita di Indonesia sering lah dapat penipuan. Oh ini teknologi baru, ini bisa menggantikan bensin gitu ya. Tapi secara produksi ternyata lebih mahal gitu ya guys ya. Atau itu adalah penipuan yang selalu berulang dan kita selalu kena gitu pada penipuan itu. Jadi ya sejarah itu kan akan selalu berulang gitu. Makanya di konten gue ini di lagi kepikiran ini gue bahas sejarah-sejarah penipuan currency gitu ya, penipuan terkait finansial. Karena biar apa? Biar teman-teman tidak kena scam terus gitu ya. Jadi kita bisa pelajari, oh ini sudah pernah nih, polanya hampir sama kayak gini. Ya teman-teman jangan masuk dalam penipuan kayak gitu. Kemudian di tahun 90-an gitu ya, ada namanya kasus penipuannya adalah boiler room scam gitu ya. Jadi ini bukan scam secara individual, ini melainkan pabrik penipuan gitu guys. Jadi ada ruang kecil, puluhan sales gitu ya. Ya targetnya ya masyarakat awam gitu ya, yang tidak paham terkait teknologi gitu ya guys. Jadi ada tekanan psikologis di sana, kemudian ada janji palsu, terus ada urgensi palsu ya. Semisal kalau teman-teman ditelepon gitu ya, ditelepon gitu, "Oh, ini sahamnya akan naik gitu ya, sahamnya akan naik, harus segera beli gitu ya." Mau nggak mau teman-teman harus segera beli gitu kan dengan tekanan psikologi seperti itu. Dan ya gitu ya guys ya. Di Wolf of Wall Street itu bukan motivasi, itu peringatan keras gitu ya. Jordan Belfort gitu ya, kaya bukan karena jenius investasi, tapi karena menguasai seni manipulasi emosi. Kalau teman-teman tahu Jordan Belfort bisa tambahkan mungkin di kolom chat gitu. Kemudian ada di eranya OTC gitu, OTC perusahaan kertas tahun 2000-an ini guys. Ini adalah fase yang paling absurd gitu, paling aneh gitu ya. Banyak penny stock ini nih. Dia nggak punya kantor, direksinya tuh fiktif semua, palsu semua, alamatnya juga palsu. Tapi dia mempunyai press release gitu ya, mempunyai website, terus memiliki janji-janji yang besar. Ya janjinya seperti standar lah ya, harga naik, pabrik masuk, dam hilang gitu ya, dam cabut gitu ya. Ya sebabnya adalah SEC gitu dan regulator global memperketat OTC market itu. Kemudian masuk di era media sosial sekarang gitu ya guys, tahun 2015 sampai sekarang gitu ya. Sekarang scamnya lebih rapi gitu guys, bukan teriak-teriak cepat kaya. Ya walaupun ada ya influencer banyak lah, beberapa kita tahu ada Doni Salmanan, Indra Kents kayak gitu kan. Dia selalu mempromosikan kalau mau cepat kaya lu harus pakai website ini gitu ya. Terus tapi value investingnya tuh nggak ada gitu ya. Terus fundamental secara jangka panjangnya juga nggak ada. Yang ada lu cuma dikasih tahu, oh saham A ini bakal naik, tapi nggak dikasih tahu kenapa dia bakal naik gitu ya. Terus influencer tuh banyak yang masuk duluan gitu ya. Jadi followersnya itu malah masuk tuh lebih belakang gitu ya. Jadi mungkin si influencer ini dia sudah beli dulu di awal dengan harga murah umpamanya 100 perak gitu ya. Kemudian dia mengkampanyekan si saham itu, terus banyak pembelinya gitu ya. Ya menurut ekonomi apa namanya menurut apa namanya hukum ekonomi ya, supply and demand gitu ya guys ya, supply and demand.
ketika supply-nya banyak tapi permintaannya nggak ada, ya dia nggak akan naik gitu ya. Nah, ini permainan supply and demand gitu. Ketika harganya naik, si influencer yang sudah punya saham di awal tadi ya menjual semuanya gitu ya. Dia dapat keuntungan dari sana. Nah, tapi banyak juga orang yang ngomong tuh bahwa ini bakal berhasil gitu ya. Ini adalah ilusi klasik, guys. Jadi ya ada, tetap ada yang berhasil dalam dalam apa namanya? Dalam dalam investasi ini gitu ya. Tapi nggak banyak juga yang gagal gitu ya. Kalau kita ada lihat dari sini ya, di website ini ya, apakah saham penny umumnya dianggap sebagai penipuan gitu ya? Apa perbedaannya dengan jenis investasi lainnya? Mengapa banyak orang memiliki pengalaman negatif dengan saham penny gitu ya? Ya, tidak ada yang ilegal dalam berinvestasi di saham penny gitu. Namun, sebagian besar di antaranya adalah penipuan, guys. Dalam artian, investor bisa kehilangan uang mereka karena investasi ini. Pasar saham selalu menilai perusahaan atau bisnis melalui harga saham yang menunjukkan kualitas profitabilitas atau kurangnya etika perusahaan. Jika saham perusahaan diperdagangkan sebagai saham murah atau penny stock gitu ya, itu menunjukkan kurangnya kepercayaan pasar terhadap perusahaan tersebut. Dalam beberapa kasus yang sangat jarang, saham murah mungkin benar-benar akan menguntungkan teman-teman, guys. Jika perusahaannya berkinerja baik secara finansial, ini adalah pengecualian. Jadi perlunya pahamnya teman-teman terkait narasi terkait game changers dari si saham ini gitu ya, guys ya. Ya gue nggak terlalu banyak tahu tentang saham gitu ya. Ya gue main cuma di Stockbit gitu ya, main yang main retail murah lah gitu lah ya, guys. Nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi ya nggak ada salahnya untuk teman-teman main di saham-saham penny stock ini. Tapi ya itu, secara kebanyakan memang penny stock ini adalah saham-saham penipuan gitu, guys. Kemudian tadi kan gue ngomong apakah ada yang berhasil itu ya, guys ya, dalam permainan penny stock ini. Pastinya ada dan selalu ada gitu ya. Namun itu adalah ilusi yang klasik dan statistik gitu ya. Jadi yang cuan ya yang bikin konten gitu ya. Yang bikin konten dia bisa dapat penghasilan dari kontennya itu, si influencer bisa cuan dari si saham pam endamnya itu. Jadi ya ini kembali lagi gitu kan. Ini moralnya para influencer di luar sana gitu ya, guys. Nah, terus apakah ini dilihat oleh regulator ya? Dan kalau kita baca beritanya gitu ya, regulator selalu ngomel nih terhadap kasus-kasus ini gitu ya. Ya regulator ini bukan anti cuan gitu ya, mereka anti kepada manipulasi atau asimetri informasi ya, yang korbannya itu massal gitu ya, guys ya. Jadi regulator tuh nggak suka terhadap adanya manipulasi di saham gitu ya, guys ya. Terus kita lihat lagi ya, ada beberapa website itu ya, website atau beberapa konten gitu ya. Nah, nih kalau dari berita CNBC gitu ya, saham penny bisa lebih berisiko daripada saham lainnya, guys. Berikut alasan mengapa saham penny sangat berbahaya. Nah, di luar bursa saham arus utama terdapat pasar yang kurang dikenal dengan regulasi yang berbeda, dan saham penny berharga rendah yang meskipun namanya demikian diperdagangkan dengan harga $5 atau kurang dan dapat memikat investor yang tidak curiga yang mencari kekayaan di Wall Street ya. Nah, selama bertahun-tahun ini pihak berwenang telah membongkar penipuan saham murah besar-besaran yang telah merugikan ribuan investor jutaan dolar gitu ya.
Jadi sahamnya tuh murah-murah semua dan besar-besar yang telah merugikan ribuan investor ya jutaan dolar gitu ya. Tapi para penipu ini berhasil keluar gitu ya dari sel exit dan dia masih berkeliaran gitu ya di luar sana gitu ya guys. Jadi ya teman-teman bisa agak mewaspadai gitu terkait kasus-kasus kayak gitu ya. Nah, selama bertahun-tahun nih pihak berwenang ini telah membongkar penipuan saham murahan besar-besaran yang telah merugikan ribuan investor hingga jutaan dolar ya. Tetapi para penipu ini masih berkeliaran di luar sana. Nah, ini eh, ada yang statement, saya menerima banyak panggilan dari investor yang tertipu dan menjadi korban penipuan oleh operator saham Penny, kata Jacob Jemenski, pengacara dari firma hukumnya Jemenski LLC pada CNBC. Nah, sahamnya tuh pasti murah gitu ya guys. Nah, mungkin kita mau cari tahu lagi apakah saham Penny ini bisa menguntungkan atau memang full scam gitu ya guys ya. Nah, ini gue udah cari nih beberapa konten yang terkait penny stock gitu ya. Nah, ini nih kita lihat dari ini aja lah. Hey there! You think you're investing just like everyone else, buying some stocks, maybe a little crypto, hoping it grows over time. But what if I told you that somewhere out there, someone already knows your next move before you even click buy? And sometimes they're not just beating you to it, they're taking you for everything you've got. Picture this: a flashy financial bro promises easy money, throwing cash around like the market will never crash. But when the truth comes out, FBI agents storm his office, and furious victims are out on the streets protesting. You've probably seen stories like this before and wondered what really happened. In this video, we're breaking down the stock market's most famous scams, how they worked, how Wall Street turned loans into gambling, why it still happens, and most importantly, how you can spot them before they spot you. Well, let's get started. Section 1. How these scams usually work. Here's the thing about market scams. They're almost never random. They usually follow the same pattern, even if the details look different. In the stock market, an insider means someone who has special information or access to a company's or stock's internal data. They're often the masterminds behind these kinds of scams. So it always starts with hype. The insider needs a story that makes people believe this is their big chance, something too good to miss, or a guaranteed shortcut to wealth. That excitement is your bait. Once you're hooked, the next move is control. Sometimes they control the actual supply, making it seem like there's less available, so you'll rush to buy. Other times, they control the information, making sure you only hear the good news, so you'll keep buying even more. When people are buying, they're competing for it. That competition pushes the price higher and higher until it reaches a ridiculous level. And that's exactly when the insiders make their move, selling their positions while the rest of the market is still buying. When people finally realize what happened, the competition flips. Now everyone is trying to sell, and the ones who got in last are left holding the losses. So, is that legal? Sometimes, but other times it's done through loopholes. Tuh guys, ini kalau kelihatannya tapi kalau kita lihat dari video ini ya secara sekilas gitu ya, gue kayak inget apa ya salah satu influencer yang sekarang lagi rame gitu ya, Timothy Ronaldo Kalimasada gitu ya. Apakah ini hampir sama gitu ya modelnya? Gue nggak tahu gitu ya. Disclaimer, gue juga nggak paham kasus si Timothy Ronaldo ini, apakah dia
melakukan hal seperti ini ya, scam penipuan ini dengan koin mantanya gitu ya guys ya. Karena memang manta ini nggak ada basic fundamental yang jelas gitu ya guys. Ya kalau Bitcoin mungkin bisa diakui oleh beberapa negara ya, bisa diperjualbelikan gitu ya guys. Tapi kalau manta ini kan ya dia bisa bisa digunakan untuk apa gitu ya, itu belum jelas ya. Jadi itulah terkait penny stock gitu ya. Jadi banyak banyak ini pola-pola kayak gini tuh berulang guys. Ya mungkin sekarang udah kebongkar gitu. Mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan akan terulang lagi gitu ya. Ya teman-teman mungkin coba buka pikiran, jangan pingin cepet kaya gitu. Selain teman-teman itu pewaris gitu ya. Nggak ada yang namanya cepet kaya gitu. Selain teman-teman dapat jackpot slot gitu ya. Itu pun banyak scamnya gitu ya guys ya. Ya mungkin itu untuk penutup di konten kali ini gitu. Gue mau menutup dengan ya ini bisa teman-teman dengarkan baik-baik gitu ya. Jadi penny stock ini bukan iblis guys. Jadi dia adalah eh, dua dua mata pedang gitu ya, dua mata pisau gini. Namun tapi sejarahnya penuh darah di retail gitu ya. Teman-teman yang pemilik saham kecil-kecil, yang beli saham kecil-kecil ini ya banyak yang kena gitu ya. Karena apa? Tanpa punya modal knowledge, terus tanpa riset gitu ya. Terus nggak memiliki batas rugi gitu ya, masuk terus gitu ya. Terus nggak ada rencana untuk keluar ya. Ya kamu tuh bukan investor, kamu cuma ulang cerita lama dengan nama saham baru gitu. Ya ini akan selalu berulang gitu ya guys ya. Ya pasar itu amoral gitu ya. Dia nggak peduli dengan harapanmu. Lu mau cepet kaya tuh nggak ada guys. Bullshit lah. Cepet kaya tuh nggak ada. Yang ada tuh orang jualan kelas, ujung-ujungnya jualan kelas, dia akan untung di sana gitu ya. Ya ada beberapa kelas yang memang benar gitu ya guys ya. Beberapa kelas yang mengajarkan dengan basic yang benar, tapi banyak juga yang nggak ada ilmunya gitu ya guys. Nggak ada ilmunya, teman-teman cuma diarahkan beli saham ini akan naik gitu. Tapi nggak dikasih tuh eh, basic fundamental yang benar gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuh cari informasi terkait penny stock ini untuk dipelajari. Jadi mungkin di video lagi kepikiran kali ini mungkin gitu aja guys. Jadi kembali lagi nggak ada itu yang namanya kaya mendadak atau cepat kaya. Semua ada limitasinya, semua ada batasannya. Ya tetap teman-teman tingkatkan tingkatkan cara berpikirnya, kemudian kembangkan critical thinkingnya biar nggak ketipu seperti para retail yang lainnya. Jadi sekian video gua. Terima kasih. Silakan subscribe dan like videonya. Thank you teman-teman.